Selamat siang Bu. Akhir-akhir ini pembelajaran kita semakin seru ya Bu ya. Semakin ke sana semakin kita ingin mencari tahu apalagi yang harus saya lakukan ini selanjutnya. Setiap refleksi, setiap satu kali RPP kita lakukan refleksi, kemudian refleksi dan refleksi, ya semakin menarik rasanya pembelajaran. Kita mungkin berpikir akan searahkan kemana anak-anak nantinya ini setelah pembelajaran seperti ini, begitu Bu ya. Dan juga seperti itu Bu, saya semakin tertarik dengan cara apa lagi yang saya akan gunakan agar maksimal, hingga saya rancang lagi RPP dan perbaikan lagi. Itu bagi saya itu menarik. Jadi Ibu datang meminta saya untuk di coach ini, masalahnya apa ini? Masalahnya itu bagaimana? Masalahnya ini mengenai dengan keadaan pembelajaran di kelas. Saya sampaikan kalau bisa bagaimana caranya supaya dalam kelas pengajar bisa lebih di atas lagi. Iya. Lebih maksimal lagi Bu ya. Oh iya, jadi selama ini Ibu melakukan pembelajaran seperti apa Bu untuk memaksimalkan pembelajaran itu lebih baik? Kasih dari pembelajaran yang biasa saya gunakan ini termasuk kurikulum merdeka ya, kebanyakan itu di luar kelas. Jadi Ibu melaksanakan pembelajaran lebih banyak di luar kelas Bu. Oh, iya. Bagaimana rasanya Bu ketika kita melaksanakan pembelajaran di luar kelas? Bagaimana Ibu mengamati anak-anak ketika mereka belajar di luar kelas itu? Apa yang terjadi saat itu? Jadi pada saat dia mengamati pelajaran di luar kelas, saya berikan nilai, saya ambil satu buku untuk memberikan nilai untuk anak-anak bagaimana caranya mengamati misalnya tumbuhan, bagaimana mengamati tumbuhan itu akarnya atau benih. Oh iya, jadi kalau saya bisa tangkap, Ibu lebih senang pelajaran di luar karena Ibu lebih langsung mengamati benda yang diajarkan Bu ya. Oh iya, jadi setelah proses itu, menurut Ibu apa yang dirasakan oleh siswa pada saat proses pembelajaran di luar itu? Dari siswa sangat senang dengan pembelajaran yang kayak seperti itulah. Dia lebih suka di luar daripada di dalam kelas karena langsung dia mengamati pelajaran itu. Oh, jadi mereka lebih suka Bu ya. Dibandingkan dengan pelajaran yang di dalam dengan yang di luar kelas, mana lebih efektif? Kalau saya lihat siswa ini lebih efektif di luar karena memang juga kurikulum merdeka ini mengajak kita untuk banyak praktek untuk mengamati pelajaran. Pada pembelajaran di luar itu, Ibu sering praktik Bu ya. Kalau boleh tahu Bu, yang pernah dipraktek itu misalnya apa? Yang biasa kami laksanakan karena kami kelas depan yang biasa di dalam yang ada di dalam buku kami, misalnya buku IPA, tumbuhan, ya, mengenal bagian-bagian tumbuhan. Oh iya. Itu yang paling kami kerjakan. Mengenal bagian tumbuhan Bu ya. Bagaimana Ibu mempraktekkan mengenal
pengaruh melihat tumbuhan itu kepada siswa itu? Jadi karena kami tadi langsung di lapangan mengambil pohon mencabut pohon dan mengamati akarnya, misalnya serai kami ambil itu, kami amati akarnya apa ini, atau kami ambil pohon jambu kami amati akar apa ini, dan di mana daunnya. Ya, berarti pembelajarannya itu membedakan akar-akar tumbuhan Bu ya? Jadi langsung bisa dibedakan Bu ya? Karena langsung diamati. Ya, bagusnya itu Pak, karena bisa langsung diamati itu tumbuhan. Luar biasa. Jadi kalau kita di kelas kita masih menggambar, anak-anak juga ngambang seperti apa kira-kira. Ambil waktu itu Pak. Betul. Jadi kalau kita di luar terus kita mengambil barangnya, mengamati kontekstual, Ya, langsung juga kena sama anak-anak. Jadi cepat dia paham itu Pak, kalau langsung masuk di luar. Iya ya, lebih dipaham kalau di luar itu ya. Jadi efektivitasnya ini berbanding, katakanlah Ibu begini, kalau yang kemarin bagaimana Ibu bisa memberikan nilai kalau taruh kita dari nilai 1 sampai 10 itu posisinya anak-anak sekarang nilainya berapa Bu? Kalau sekarang sebelum katakanlah sebelum keluar Bu ya, dari nilai 1 sampai 10 itu sebelum keluar kelas itu nilainya di posisi berapa kira-kira? Ya masih, kalau masih di dalam ya masih nilainya 1 sampai 5 saya kasih. Oh begitu ya. Kalau awal-awalnya itu nilainya 1 sampai 5 Bu ya, artinya katakanlah 5 Bu. 5. Setelah Ibu menggunakan proses ini, kira-kira siswanya dapat sampai nilai berapa Bu? Biasa kalau siswa saya itu Pak, biasa nilainya sampai nilai 9. Wah luar biasa. Berarti signifikan sekali Bu ya, antara di dalam kelas dengan di luar kelas itu nilai rentan nilai menjadi 4. Luar biasa menurutnya Bu ya, dari 5 ke 9. Iya, sekira saya setuju dengan caranya Ibu. Bagaimana Ibu mengubah pembelajaran yang tidak tertarik, siswa tidak tertarik menjadi siswa lebih tertarik dengan pelajaran ya. Jadi bagaimana Ibu memberikan penilaian terhadap hasil belajar siswa? Ya, saya buatkan formatnya sendiri Pak. Buatkan format tersendiri baru kita ambil nilainya. Jadi dibuatkan format baru sesuai dengan materi ajarnya Bu. Iya. Iya. Kalau misalkan ada siswa yang sudah mantap nih, terus ada yang masih blank, tidak terlalu paham, bagaimana Ibu menyesuaikan agar kedua-duanya bisa memperoleh pelajaran yang sama dari Ibu? Jadi memang begitu Pak. Ada siswa yang memang sudah pintar, ya. Jadi ada juga yang memang masih dibimbing. Jadi yang lainnya itu yang belum tercapai nilainya saya bimbing dulu, bimbing tersendiri, baru itu yang lain ya saya kasih pelajaran berikutnya. Berarti remedial Bu ya. Jadi yang masih perlu bimbingan dilakukan remedial, kemudian yang sudah mantap diapakan itu Bu. Yang sudah katakanlah sudah boleh menerima pelajaran itu dan boleh tertanam, sudah boleh dilakukan itu diapakan lagi habis itu menurut Ibu? Jadi saya berikan pelajaran berikutnya Pak. Jadi saya bimbing ke pelajaran yang berikutnya. Adakah semacam pengayaan atau apa yang dilakukan? Ya. Jadi sebelum kita masuk di pelajaran berikut, karena kan
semestinya anak-anak serempak masuk di pembelajaran berikutnya. Jadi dalam menunggu anak-anak yang mulai masih menuju ke tahap akhir itu diapakan yang sudah sampai di sana itu, Ibu kira-kira diapakan itu yang sudah sampai di sana? Diberi remedial atau apa Ibu? Ya. Apa ya? Bukan remedial. Pengayaan Bu ya? Ya. Oh begitu. Luar biasa Ibu. Jadi sehingga itu tadi bisa mencapai nilai 9 Bu ya. Kalau ini kayaknya sudah menyita waktunya Ibu agak lama ini. Kira-kira Ibu bisa menyimpulkan Bu ya, kira-kira apa kesimpulan dari percakapan kita saat ini? Nah, terima kasih Pak. Jadi kesimpulan dari percakapan kita ya, kalau bagi saya Pak, mengajar itu harus kita pahami kelakuan dari siswa itu sendiri, atau sifatnya siswa itu sendiri, bagaimana caranya kita bimbing, dan guru itu juga harus sabar bagaimana caranya mengajar siswa. Dan pada saat berikut, kalau memberikan nilai, jangan memberikan nilai yang tidak sesuai dengan akal ekspektasinya, tidak sesuai dengan kemampuannya. anak itu. Misalnya didongkrak Iya, lah begitu, iya. kan rugi kan? Iya, Karena nilainya didongkrak, akhirnya dia tidak mencapai pelajarannya. iya, Pak. Gitu sekali Bu. Jadi apalagi Bu yang lain selain dari yang tadi itu? Iya. Apakah ada semacam refleksi itu tadi? Jadi jangan memberi nilai yang tidak sesuai. Kemudian di lapangan itu Ibu kira-kira apa yang dikembangkan lagi selain dari apa yang kita sudah pahami dari apa yang kita sudah ceritakan tadi, refleksinya yang di lapangan tadi itu diapakan kira-kira? Terima kasih Pak ya. Jadi mengenai dengan pembelajaran tadi yang di dalam kelas dan di luar kelas, kesimpulannya ini lebih bermanfaat kalau saya lihat sendiri, lebih bermanfaat kalau di luar kelas daripada di dalam kelas, karena anak-anak lebih paham di luar, langsung mengamati, daripada di dalam kelas. Betul. Jadi itu saja. Oh iya betul. Jadi lebih bermanfaat yang di luar Bu ya. Apa rencananya Ibu kira-kira ke depan ini untuk memaksimalkan potensinya Ibu dari apa yang kita sudah bicarakan? Tentunya Ibu punya rencana berikutnya dari pembicaraan kita, karena kita kan sudah memahami anak-anak lebih suka ini, tidak boleh memberi nilai lebih dari ekspektasinya, kemampuannya. Kira-kira apa rencana Ibu ke depan? Jadi rencana saya ke depannya Pak, yaitu lebih mengoptimalkan anak untuk belajar lebih baik. Mengoptimalkan dengan cara apa kira-kira Ibu rancang nanti? Ya, dengan cara belajar lebih ditingkatkan. Adakah bahan ajar yang Ibu akan Iya, susun iya. atau bagaimana? Tentunya kita lebih meningkatkan alat-alat peraga, Oh betul. alat-alat untuk bagaimana caranya membuat alat peraga tersendiri, Yang sesuai dengan pelajaran tadi. dan kontekstual, seperti Ibu bilang, kontekstual itu langsung dari sumbernya yang kita belajar. Kadang-kadang mungkin harus ke pasar Ibu, kalau memang pelajarannya Iya. di pasar. Kalau misalkan ke rumah ibadah ya boleh saja kita ke rumah ibadah mungkin ya, asal tidak terlalu jauh dari sekolah gitu Bu ya. Jadi mungkin kita akan bertemu lagi di tahap berikutnya Ibu dengan rencana pengembangannya Ibu ke depan. Jadi saya akan coba oh iya, rencana Ibu tadi
Adakah kira-kira teman yang mengingatkan bahwa oh, ibu masih ada rencana seperti ini? Adakah rekan yang bisa mengingatkan ibu tentang rencana ibu yang tadi itu? Iya ada Kak. Hmm. Apakah ada keluarga yang mengingatkan atau guru lain atau kepala sekolah atau siapakah yang bisa membantu ibu mengingatkan? Iya, iya ada Pak teman sejawat sendiri Pak. Oh, Teman iya. guru-guru. Teman guru ya. Sudah dikasih tahu ibu sebelumnya? Sudah. Oh iya, jadi rencana itu sudah matang ya, berarti sudah diberitahu juga ke teman, nanti diingatkan karena rencana ini akan seperti ini. Aduh, luar biasa. Saya juga sendiri tertarik ibu dengan apa yang ibu sampaikan. Semoga mungkin berapa lama waktu kita bisa gunakan untuk bertemu lagi? Apakah 2-3 hari ke depan ini atau 1 minggu atau gimana? Ya kalau bisa satu minggu Pak. 1 minggu ke depan ini kita jadwal lagi bu ya. Iya Pak. Sekarang ya nanti 1 minggu ke depan kita jadwal lagi. Jadi oke ibu, saya berterima kasih, semangat terus memperbaiki diri untuk mencapai potensi terbaik diri bu, supaya menjadi guru profesional yang sangat hebat dan dibanggakan. Saya bersyukur punya rekan kerja seperti ibu yang bisa mau mengembangkan diri setiap pembelajaran agar menjadi lebih baik. Terima kasih ibu. Pas